Bapak Ibu, kita melanjutkan pembahasan kita dalam seminar monoteisme bagian yang ke-6. Ini membahas kata esa bagian yang ketiga. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kajian secara mendalam tentang konsep keesaan atau mengkaji kata esa di dalam perjanjian baru. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Ini seri ke-6 ya. Oke. Dipisah ya 5 dan 6. Oke. Mari kita melihat Yohanes 17 ayat yang ketiga, Saudara. Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat ini telah menonjok setiap konsep yang mengarahkan pikiran bahwa Allah itu suatu kesatuan. Yesus sendiri berkata, engkau, you yourself, kau sendiri, engkau satu-satunya, ton monon alitenon theon, the only true God. Ya, saya sudah melihat referensi dari kata monos, artinya only, alone, without others, without companions, gitu ya. Ini speaking of persons, ini bicara mengenai pribadi. Misalnya di Yohanes 12 ayat 24, kalimat ini, coba perhatikan. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak. Satu biji, itu monos. Jadi engkau satu-satunya itu artinya satu numerik. Satu dalam arti mutlak. Tidak jamak. Tidak suatu kesatuan. Nah, di dalam perjanjian lama ada kata yang sepadan dengan ini, Saudara. Tentu saya tahu bukan karena saya menyelidiki sendiri, tetapi saya juga melihat referensi ahli bahasa yang tentu memahami dengan benar bahasa Alkitab, ya. Di Kejadian 32 ayat 24 dikatakan, lalu tinggallah Yakub seorang diri, levado. Ini sejajar dengan monos, sendiri. Kalau Yohanes 17 ayat yang ketiga ini tadi yang dibaca Pak Pendeta Dr. Yehuda, ini memiliki bentuk non-akusatif singular maskulin. Ya, jelas bentuknya tunggal, saudaraku. Alitenon juga tunggal, jadi tidak diragukan. Ya, bahwa ini menunjuk Allah yang benar-benar esa. Akan sangat membingungkan atau menjadi masalah kompleks dan absurd kalau kata Allah atau Theos dipahami sebagai tiga pribadi dalam satu hakikat. Maka Roh Kudus atau Roh Allah dalam perjanjian baru bergender neuter. Tidak termasuk gender maskulin dalam diri Allah Elohim Yahweh. Allah Elohim Yahweh ini kan gendernya maskulin ya. Sedangkan Roh Kudus itu gendernya neuter. Mestinya kalau dalam bahasa Inggris diterjemahkan it. Tetapi Aaron juga menerjemahkan he. Artinya dia laki-laki. Mestinya it karena neuter. Dan terjemahan ini bisa menggelapkan monoteisme karena seakan-akan Roh Kudus itu pribadi laki-laki yang bisa tidak menyatu, yang bisa terpisah atau bukan pribadi Allah. Padahal Roh Kudus itu rohnya Allah. Dan bagus ya,
kalau sampai gendernya it, karena itu bagian dari diri Allah yang tidak terpisahkan. Kemudian Yesus mengunci dengan kata Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya. Allah satu-satunya Allah yang benar. Inilah hidup yang kekal itu. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya. On apestailas Yesus Kristus. Kalimat ini membuka, maksud saya, kalimat ini tidak membuka peluang sama sekali konsep Trinitas dapat dibangun. Jadi betapa cerobohnya kalau seseorang berani menentang yang diucapkan oleh Yesus. Yesus sendiri tidak memasukkan atau menggabungkan dirinya dalam diri Allah Elohim Yahweh itu. Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang kau utus. Yesus tidak menggabungkan diri pada Allah yang dia sebut sebagai Bapa. Di sini Yesus membedakan antara dirinya dengan Bapa. Bapa adalah satu-satunya Allah atau Allah Elohim Yahweh sendiri. Sedangkan dirinya adalah utusan dari Allah Bapa Elohim Yahweh. Pernyataan Yesus ini tidak memberi peluang apapun konsep Trinitas. Jadi artinya menyangkal dengan tegas pandangan bahwa Yesus juga adalah Allah Elohim Yahweh. Kalau Yesus dipandang sebagai Yahweh sendiri, maka ini mirip dengan pandangan dalam modalisme atau sabellianisme. Ya. Tidak ada kata Elohim atau Allah untuk Yahweh. Dimanapun dalam Alkitab yang berarti terdiri dari lebih satu pribadi. Anda kalau membaca di seluruh Alkitab, tidak ada kata Elohim atau Allah untuk Yahweh dimanapun dalam Alkitab yang berarti berisi tiga pribadi. Tidak ada. Coba cari. Tidak ada. Tidak ada. Ini saya bicara ini pasti banyak orang mendengar. Termasuk haters-haters yang mau mencari masalah ya. Silakan bertanya, saya jawab. Menjawab Trinitas. Nah, begini Bapak Ibu, ya. Saya mesti mengulang-ulang karena saya tahu kita ini banyak meleset ya, Saudara. Jadi yang namanya Allah atau Elohim, Yahweh, Yod, He, Wohe, Saudara, nyambung jadi nggak enak nih. Yod, He, Wohe. Oke. Jadi begini saudara. Ini unik satu-satunya. Tidak ada yang setara, yang sama dengan dia. Tidak ada. Inilah pribadi yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Entitas ini, model ini, pribadi ini tidak ada duanya. Satu. Dan dialah satu-satunya yang mempunyai kuasa, kemuliaan dan kerajaan. Oke. Hanya memang kemudian ada masalah nanti yang sulit menjawabnya. Kenapa setan kuasa gelap bisa punya kuasa? Nah, itu nanti ada masalah sendiri, ya. Ya kan? Kalau saya boleh jawab cepat, begini. Allah sudah terlanjur memberi dia kuasa. Tapi tidak akan melampaui kuasa Allah. Ya itu saja. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau nanti kita dihadapkan kepada persoalan apakah Yesus Allah. Kalau Bapaknya Allah, anaknya juga Allah. Tapi Yesus bukan Allah Bapa. Juga bukan Allah anak, tapi anak Allah. Sebab sebutan Allah anak itu bisa membuat Yesus sejajar dengan Allah. Yesus dijadikan Tuhan
yang sebenarnya sama dengan dijadikan Allah, itu karena Yesus telah memiliki moralitas kesucian Allah. Ya, setelah taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, dia dibuat memiliki nama di atas segala nama. Siapa yang punya nama di segala nama kalau bukan Elohim Yahweh? Tetapi Bapa menjadikan dia seorang yang punya nama di segala nama, dan segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepadanya. Tetapi tidak akan bisa menyamai Allah. Moralitasnya harus sama. Maka baru diberikan segala kuasa. Ingat waktu bangsa Israel minta raja. Ini nanti di bahasan di mana gitu ada. Sudah saya tulis. Allah berkata kepada Samuel, beritahu mereka. Punya raja itu beresiko. Anak-anaknya suruh jadi tentara, ladangnya diambil, harus memberi perpuluhan untuk pegawai-pegawai raja dan seterusnya. Resiko. Akulah Allahnya. Tidak ada raja yang bisa memberi damai sejahtera kecuali Allah. Dan kepada siapa Allah akan mempercayakan kekuasaan ini? Nunggu nanti ada manusia sempurna, Adam terakhir, yang akan menjadi raja, dan dialah raja damai sejahtera kekal. Jadi nunggu. Tahta Daud ini memang kekal, tapi akan diberikan kepada satu yang memiliki moralitas kesucian seperti Allah. Kalau tidak, sengsara kamu dipimpin raja yang tidak punya moralitas kesucian Allah. Amin. Sudah mengerti maksud saya? Itu nanti di bahasan berikut khusus membahas mengenai hal ini. Oke, teruskan Pak, dibaca. Jadi betapa kelirunya kalimat, kami percaya pada satu Allah yang benar, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah ini kan pengakuan iman Trinitarian. Gitu. Kami percaya Allah yang esa, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dulu kan kita begitu. Makanya kalau orang non-Kristen menuduh orang Kristen ini politeisme, triteisme, tidak mau. Kita ini esa. Tapi mereka juga tidak mau ngerti. Esa kok tiga, begitu kan? Tapi kita juga berkilah. Tiga, tapi satu sebenarnya. Nggak akan mengerti. Dan kita semua dulu juga sambil ngomong bingung juga. Pokoknya kita godok aja ngomong. Begitu. Paham ya saudara? Esa dia itu. Tiga, tapi sebenarnya satu. Satu apanya? Kalau kita jujur, kita sebenarnya kan juga ragu-ragu. Tidak tuntas untuk mengatakan monoteismenya atau keesaan Allah kita. Tapi dengan monoteisme yang ada di GSKI hari ini, kita melihat clear keesaan Allah yang terang benderang. Beri tepuk tangan. Tidak merendahkan Yesus sama sekali. Dia raja kita dan kita menghormati dia dengan mengenakan hidupnya dan menyerahkan segenap hidup kita untuk pekerjaannya menjadi utusannya. Tidak cukup hanya mengakui secara doktrin atau ajaran bahwa dia sejajar dengan Allah dan punya praeksistensi. Bukan itu cara menghormati Yesus. Tapi kalau orang tetap mau begitu ya silahkan, kita juga tidak usah ribut. Teruskan Pak. Kalimat atau pengakuan iman yang benar adalah, kami percaya pada satu Allah yang benar, yaitu Elohim Yahweh, Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus. Roma 15 ayat 6, 2 Korintus 1 ayat 3, 11 ayat 31, dan seterusnya. Ayat-ayat ini menulis begini, Allah dan Bapa dari Tuhan Yesus. Bapa itu, dia itu Allah dan Bapaknya Tuhan Yesus. Allahnya dan Bapaknya Tuhan Yesus. Jadi ketika disalib dia berkata Allahku, Allahku. Ya itu waktu dia jadi manusia. Setelah tidak jadi manusia,
Dia nggak nyebut Allah itu Allah. Kira-kira model manusia macam apa ya? Menyebut dia yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Lalu di lain waktu dia tidak menyebutnya sebagai Allah. Nah, saudara, kalau ada yang berkata begitu, dia tidak teliti membaca Alkitab. Karena di Alkitab Yesus masih menyebut beberapa kali Allahku. Beberapa kali Allahku dan Bapakku. Bagaimana bisa sejajar, saudara? Tidak. Ya. Oke, teruskan. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Anak Allah yang tunggal. Kami percaya kepada Roh Kudus atau Roh Allah adalah rohnya Allah Bapa Elohim Yahweh. Bukan milik pribadi manapun dan siapapun. Jadi kalau kalimat aku atau kami percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu salah. Yang benar, aku percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa di surga. Titik. Dan Yesus Kristus anak tunggalnya. Serta Roh Kudus yang adalah rohnya Allah. Itu baru Trinitas yang benar. Oke. Tapi kita tidak mungkin tidak pakai istilah Trinitas dulu ya saudara. Kalau mau dipaksa itu Trinitas Biblikal. Trinitas Alkitabiah. Oke. Terus kan? Dalam hal ini kita menemukan ternyata pengakuan iman rasuli mengemukakan keberadaan Allah yang benar tanpa ada unsur Trinitas. Pengakuan iman rasuli yang kita baca setiap minggu yang diperdengarkan tidak ada unsur Trinitas. Coba baca kalimat pertamanya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Terus. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Tuhan kita bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terus. Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Ini pribadi pertama yang diakui sebagai pencipta langit dan bumi. Berikutnya baru kepada Yesus, anaknya yang tunggal. Tentu anaknya yang tunggal tidak termasuk yang Maha Kuasa dan tidak terlibat dalam karya penciptaan awal, yaitu penciptaan langit dan bumi. Untung kalimatnya begitu. Bukan, aku percaya kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Itu bareng-bareng, saudara. Tapi yang pertama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi yang Maha Kuasa, lalu baru Tuhan Yesus yang adalah Tuhan. Tuhan yang dipercayai Allah yang Maha Kuasa untuk menjadi Tuhan bagi umat pilihannya. Oke, terus disebutkan di sana yaitu anaknya, bukan Allah anak dalam pengakuan iman rasul itu. Iya, bukan Allah anak, anaknya. Bukan Allah anak. Kalau ngotot-ngototan tetap mau pakai Allah anak ya boleh, tapi bukan sejajar dengan Allah Bapa. Karena kalau sudah berkata Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Trinitarian meyakini ini tiga-tiganya dari kekal sudah ada, tiga-tiganya dari sederajat. Sama-sama Maha Kuasa, ya begitu. Satu hakikat, jujur, membingungkan. Oke, teruskan. Jadi kalau diringkas, pengakuan iman rasuli menjadi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa dan kepada anaknya. Pengakuan iman rasuli mengetengahkan monoteisme sejati. Kalau gereja sebagai komunitas dan seseorang sebagai pribadi berdiri di atas pengakuan iman rasuli, mestinya tidak berpaham Trinitas. Mestinya tidak berpaham Trinitas. Kita beri tepuk tangan dulu, saudara. Kayaknya belum pernah ada pendeta yang pakai pengakuan iman rasuli untuk menyerang Trinitas. Ya. Karena ini dibacakan juga di gereja-gereja yang mengakui Trinitas. Ya pengakuan iman kamu saja monoteisme. Kalau mau Trinitas, aku percaya kepada Allah Bapa dan kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus yang Maha Kuasa kali langit dan bumi. Karena tiga-tiganya Maha Kuasa dan menciptakan langit dan bumi.
Tetapi ternyata aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Nanti aku percaya kepada Roh Kudus gitu ya. Benar itu semua benar. Jadi sebenarnya pengakuan iman rasul itu monoteisme. Tapi mungkin orang bisa berkilah berkata, enggak Pak, ini kan belum dijelaskan. Ya udah kalau. Tapi itu kan belum dijelaskan Pak. Kenapa mesti dijelaskan dong jelas begitu? Kalau mau Trinitas, aku percaya kepada Allah Bapa dan kepada Yesus Kristus anaknya serta Roh Kudus yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Sejajar itu baru. Tuhan itu melindungi kebenarannya lewat ini. Rumusan pengakuan iman rasuli dan menurut saya yang nyusun juga orang Trinitas ini. Ini yang nyusun juga orang-orang Trinitas. Saudara kok lihat saya kayak bengong ya? Berani banget nih pendeta. Sebenarnya ya saya agak takut juga. Tadi saya bilang. Ragu-ragu juga gitu. Berani bener ya. Apa yang akan terjadi dalam hidupku ke depan ini ya? Untung oke tepuk tangan. Untung kita punya satu lagu saudaraku. Ku berlindung padamu. Untung kita punya lagu itu. Lindungi aku itu. Bapa itu ya. Untung kita punya lagu itu. Pegang tanganku. Untung punya lagu itu. Tapi yang paling bagus tuh lagu ini Pak. Ajarku dia. Nah, itu. Lalu orang berkata gini, beraninya ngomong di kandang sendiri, ayo debat. Saya nggak pernah tanggapi. Aduh, mereka menafsirkan khotbah saya, menafsirkan ajaran saya. Saya tidak bermaksud begitu. Ya, Dr. Erastus atau Sabdono tidak percaya Yesus Tuhan. Oh, saya nggak ngomong begitu. Sampai ada yang ngomongnya nggak sopan, mungkin masih muda ya. Dia mengambil itu tuh, bercandanya Hendro Kasino itu. Emang lu gila Don gitu. Nggak sopan bener loh. Itu jadi buku loh saudara. Dia dipublish loh kalimat itu. Lu gila Don gitu. Emang lu gila Don, ada kalimat itu. Gila kali apa? Gila kali ya Don gitu. Iya, itu Kasino Indra. Enggak Don, dia pakai Dono gitu. Karena era Sabdono dari Dono, lu gila Don. Aduh, itu sebenarnya penghinaan ya. Kalau dia tidak ngaku itu ditujukan ke saya, enggak bisa karena semua isinya saya. Dan itu penghinaan dan itu melanggar hukum dan itu pidana. Itu pidana murni, saudara. Tapi saudara lihat ya, pendeta bisa begitu ya. Ini pendeta Trinitarian ini ya. Tidak semua pendeta Trinitarian begitu. Tapi di buku itu semua Trinitarian. Ini apa tuh? Teologi pendeta Bunglon apa? Yang ngomong itu umurnya juga seumur anak saya. Mannernya, etikanya. Doktrinmu itu menciptakan manner seperti ini. Ngeri ya saudara. Gila lu Don gitu. Ada gitu. Judul depannya tuh gila lu Don. Emang gila gue. Tapi lu gak boleh bilang gue gila. Yang boleh bilang gue gila gue sendiri. Tapi kalau kamu bilang gue gila, lu melanggar hukum lo. Pidana lo. Ini kalau orang-orang sekitar saya nggak rela gitu. You bisa diseret yuk. Tapi kita kan tidak punya niat begitu ya saudara. Biar Tuhan saja yang beracara. Gila lu Yud. Coba bayangkan lo. Aduh gila lu Don gitu. Aduh.
Orang boleh beda pendapat, lalu boleh juga menyanggah. Tapi nggak pakai bahasa yang tidak patut. Orang Muslim saja kalau berdebat, beradu argumentasi, nggak sebut nama sembarangan loh. Ini gila ludon itu. Bayangkan saudara, itu pendeta, doktor, dosen di satu sekolah tinggi teologi. Ya, saya sudah catat itu di mana bukunya, tulisannya. Benar-benar saudara. Satu kali saya mau ketemu, kalau saya ketemu, saya kan bilang, gila lu Don. Enggak, saya akan biasa. Seakan-akan nggak pernah diomongin itu. Apa kabar? Serius. Pasti. Saya pernah ketemu orang yang membuli saya. Saya tidak seakan-akan nggak tahu dia membuli saya, saya tahu. Saya salamin, terus apa yang dia lakukan? Minta foto sama saya. Waduh, dalam hati saya, hebat kamu ya. Bisa tanpa dosa. Pak, boleh nggak foto? Oh boleh. Aduh bener-bener nih bikin depresi saya ketemu orang begini. Bisa loh begitu. Pak, boleh saya foto? Loh. Ya boleh. Oke deh. Yuk kita teruskan yuk. Sebelum Yesus mengemukakan monoteisme dalam kalimat doanya, Yesus mengawali dengan pernyataan, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kita bukan hanya lihat ayat 3, ayat sebelumnya, kalau perlu ayat sesudahnya. Jadi kita bukan pendeta yang main somot ayat Alkitab. Bukan. Konteksnya pun kita lihat. Bahasa aslinya pun kita lihat. Latar belakangnya pun kita lihat. Tahun penulisannya pun kita perhatikan. Latar belakang penulis pun kita perhatikan. Tentu tidak semua kita cantumkan di sini. Karena untuk melihat itu gampang kok. Nggak usah nunggu menit, detik. Tahun berapa ini Injil Matius ditulis? Jret, muncul. Berapa banyak kata logos di Yohanes? Jret, muncul. Di mana saja? Jret, muncul. Apa padanannya dengan bahasa Yunani? Jret, muncul. Dengan bahasa Aram? Jret, muncul. It's easy. Bagaimana bahasa Latinnya? Buka Alkitab bahasa Latin. Gampang. Nanti buka Pesita. Buka Alkitab bahasa Aram. Itu gampang. Jadi sebenarnya ya memang perlu waktu saudara. Perlu waktu. Tapi inilah tanggung jawab saya sebagai seorang gembala senior yang sekaligus gembala sinode yang merumuskan ajaran untuk anak-anak kita ke depan. Saya harap saudaraku kita bisa memperbaharui gereja saudara. Kalau kita melihat orang Kristen di dunia, yakin nggak 50% baik? Mungkin 70% rusak. Mungkin 80% rusak. Mungkin 85. Jangan-jangan 90. Jadi kita nyaris melihat krisis ini. Dan hari ini kalau kita tanya, pernah ketemu orang serupa dengan Yesus? Ayo cari orang. Ada nggak orang yang serupa dengan Yesus? Kalau tidak ada, kita harus menyalahkan diri kita. Nah kamu gimana Eras? Makanya kita berjuang mau serupa dengan Yesus. Dan ajaran monoteisme itu mengubah hidup. Saya diubahkan. Saya takut akan Allah. Yang saya singgung, kalau kita berkata Bapa, kita bisa menempatkan sebagai anak kepada Bapak. Nah kalau kita manggil Bapak, ada 3 pribadi di sana. Rancu. Tidak bisa person to person, tidak bisa. Tidak ada sentuhan Bapak ke anak. Karena Bapak rame-rame. Kalau kita bicara kepada Yesus, ada Bapak di situ. Coba aminor.
Kan gini saudara, kalau kita nyanyi, kemanapun jiwaku ikut serta. Itu Tuhan Yesus yang menderita. Yesus anak Allah, bukan Yesus Allah yang sejajar dengan Bapa. Nah, bisa menyentuh. Kalau dia menjadi manusia seutuhnya, sekarang dijadikan Tuhan, menjadi Allah di sebelah kanan Bapa. Tapi dulu, bagaimana perjuangannya sebagai manusia 100%? Kita bisa berkata, kemanapun jiwaku ikut serta. Bisa. Dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Kalau kita lagunya di sini begini, kemanapun jiwaku ikut serta, di GSKI sampai LB3. Itu saudaraku. Keren ya. Nanti di rumah nyanyi. Kemanapun jiwaku ikut serta, di GSKI sampai LB3. Itu saudara. Oke, keren ya. Keren, benar ya. Aduh, keren. Ini gereja yang punya GSKI ini, lagunya dari GSKI sampai LB3 ini. Kan ada satu lagu ya, coba tolong bantu saya, yang bunyinya apa ya? Untuk C itu C pokoknya. Apa yang pokoknya tidak ada yang sama, Allah Bapa, Roh Kudus. Pokoknya 3 itu saya sebut. Allah, ya Elohim, Yahweh, Putra, Roh Kudus. Lagu yang mana ya, Nak? Tidak ada yang bukan itu. Itu 3-3-nya saya sebut. Pujian. Depannya gimana itu? Kalimat depannya? Apa? Pujian. Depannya apa ya? Oh. Kau tak tergantikan dalam hidupku. Sungguh tak tergantikan dalam hidupku. Elohim Yahweh, Bapa kami di surga, Bapa kami di surga, Tuhanku Yesus, penebus dosa. Kau tak tergantikan, kau tak tergantikan dalam hidupku, sungguh tak tergantikan. Dalam hidup Roh Allah Bapa Maha hadir selamanya. Maha hadir selamanya, memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran.
Betapa clearnya ya. Allah Bapa di surga, roh Allah memenuhi jagat raya. Ini rohnya Allah. Dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah menjadi juru syafaat kita. Kita tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Jadi monoteisme Allah, supremasi keunggulannya jelas sekali di sini. Ya. Oke. Teruskan Pak, kita teruskan. Kalimat permuliakanlah anakmu. Permuliakanlah anakmu. Menunjuk penyerahan dirinya untuk menderita dan mati di kayu salib. Ya. Dengan cara demikian Yesus memuliakan Allah Bapanya. Yesus adalah anak yang mempermuliakan Bapanya, menjadi Tuhan pun bukan untuk kemuliaannya sendiri, tetapi untuk Bapanya. Loh, ini kan jelas Tuhan pun untuk kemuliaan Allah Bapanya. Bagaimana bisa dibilang sejajar atau setara? Kok orang bisa marah kalau Yesus dikatai tidak sejajar? Pusing nih saudaraku. Kan jelas. Anak mempermuliakan Bapa. Oke, teruskan. Selanjutnya Yesus menyatakan bahwa hanya Allah Bapa yang memiliki kuasa atas segala yang hidup. Ini berarti kuasa tersebut bukan dari diri Yesus sendiri. Jelas. Di ayat yang lain juga ada. Engkau yang memiliki hidup. Engkau berikan padaku. Itu jelas. Yang punya hidup itu Bapa. Jadi sebenarnya yang memiliki self-existent itu hanya Allah Bapa. Tentu Roh Kudus sudah menyatu. Yesus diperanakkan. Dan ditambahkan hari ini itu perjalanan waktu. Kalau Yesus disebut Adam kedua, Adam terakhir, pasti paralel dengan Adam pertama. Kalau tidak akan disebut Adam terakhir. Pakai apa? Pakai idem atau apa? Adam terakhir. Jelas saudaraku. Lagi pula dosa dilakukan dalam daging harus dialami atau dijatuhkan juga pada daging. Daging yang sama seperti Adam. Dengan unsur yang sama. Adam ya Adam. Itulah manusia. Yang memang dirancang untuk memiliki kodrat ilahi. Serupa dengan Allah. Tapi Adam gagal saudara. Bapak Ibu mengerti maksud saya? Ini clear sekali saudara. Ya, kalau disebut Adam terakhir pasti satu unsur paralel dengan Adam pertama. Kalau misalnya saya menggantikan kelereng orang, ya nanti saya ganti deh kelerengnya. Lalu saya kasih bakso. Ini bakso terakhir, ini kelereng terakhir. Itu bukan kelereng, itu bakso om. Amin. Itu jelas. Oke, teruskan Pak. Oke, tepuk tangan dulu boleh. Oke, teruskan. Yuk. Selanjutnya Yesus memberikan hidup kekal kepada semua orang yang diberikan Allah Bapa kepada dirinya. Orang-orang yang menjadi pengikut Yesus adalah milik Bapa yang diserahkan Bapa kepada dirinya. Dari hal ini nampak perbedaan diri Yesus dengan Allah Bapa. Jika ada pandangan bahwa Yesus adalah Elohim Yahweh sendiri dan sejajar dengan Allah Bapa, benar-benar adalah pandangan yang sangat keliru. Sangat keliru. Betul saudara? Sangat keliru. Oke Pak. Perlu juga diperhatikan kalimat inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Hidup kekal berbicara mengenai hidup yang berkualitas. Yaitu kehidupan manusia yang dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dengan memiliki kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah moralitas kesucian Allah. Ya, tidak mungkin dicapai tanpa memahami monoteisme yang benar. Kita harus memahami Yesus itu Adam terakhir yang menjadi model contoh teladan kita. Yang dibutuhkan itu 100% manusia, bukan 100% Allah. Oke, teruskan. Untuk mencapai kehidupan yang mengenakan moralitas Allah, seseorang harus mengenal Allah. Kata mengenal dalam teks aslinya adalah ginosko yang berarti mengenal dari pengalaman. Pengalaman berinteraksi dengan Allah sampai bisa menikmati Allah. Kata ginosko ini memiliki padanan dengan kata iada dalam bahasa Ibrani yang artinya bersetubuh.
Menikmati Allah haruslah menikmati firman atau logos dan kehadiran Allah dalam persekutuan yang konkret. Nah ini kan sebenarnya saudara, monoteisme kita itu bertalian dengan implementasi untuk berkehidupan memiliki kemuliaan Allah. Jadi kalau Yesus kristologinya salah, diselewengkan, orang tidak akan mengerti bagaimana meneladani kehidupan anak manusia. Sebutannya saja anak manusia. Yang namanya anak manusia bukan anak manusia apa. Anak manusia titik. Dan itu berulang-ulang Yesus sendiri ucapkan. Satu. Yang kedua, supaya dalam memahami monoteisme ini kita bisa memiliki hubungan apa di sini, persekutuan yang konkret. Kalau tidak, saudara, saya tidak tahu taruh di mana tulisannya. Berinteraksi dengan Allah digantikan dengan konsep-konsep di dalam pikiran karena tidak akan bisa menembus person to person. Nanti saya menjelaskan. Alkitab mengatakan begini loh. Satu Allah, satu perantara. Kalau you percaya 3 Allah harus 3 perantara. Beri tepuk tangan dulu ini. Ada di beberapa ayat itu. Minimal 2 yang saya lihat. Kalau kita punya satu Allah dan satu perantara. Satu perantara untuk banyak orang. Gitu kira-kira. Satu Allah, satu perantara. Nah kalau Allahnya bukan satu, Allahnya 3, perantara 3. Oh tapi Allah 3 itu satu hakikat. Kalau begitu yang kita perlukan bukan pribadi tapi hakikat untuk menjadi perantara. Nggak nyambung. Nggak paham ya? Kalau A, B, C, ini kita. Kita mau berhubungan dengan 3 ini lewat 1 yang namanya X. Kita nggak bisa langsung ke sini. Yang kita butuhkan X, bukan pribadi, tapi hakikat. Yesus perantara karena Bapa itu 1. Ada nggak kalimat itu ya? Tapi nanti deh, bukan di sini. Ya Pak Eras bisa aja ngomong begitu. Maksudnya begini, Allah itu 3 tapi 1, Yesus perantara. Perantara siapa? Yesus sendiri 1 di antara 3 loh. Stres kita mesti berdoa dulu. Artinya apa ini? Yesus pengantara. Sedangkan Allah ada 3 pribadi. Alkitab yang jelas dia juru syafaat untuk kita di hadapan Bapa. 1. Bukan untuk Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menyatu dengan Bapa. Masih mengerti? Kita tepuk tangan untuk kebenaran ini. Nanti pulang-pulang Anda berkata, wow. Kok baru bangun tidur? Jangankan saudara, aku juga baru bangun. Oke deh. Luar biasa kan? Diberkati enggak? Terus celing terbuka ya. Nanti akan makin terbuka. Oke, teruskan pembacaannya. Yesus berkata, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus membedakan dirinya dengan Bapa untuk memberi tekanan bahwa dirinya bukanlah Bapa. Bapa harus dikenali secara khusus dan dirinya juga dikenali secara khusus. Iya. Paham saudara? Wah kita ini memang bikin huru hara saudara. Tapi ini saya lihat bapak-bapak yang ini udah Kristen lama ini, dokter, beliau ini orang-orang berpendidikan dan Kristen sejak kecil. Pasti sudah Trinitarian banget, seperti saya juga dari kecil Kristen. Amin. Bisa paham? Amin. Kita kan dari kecil Trinitas Pak. Kita juga kaget-kaget ngomong begini. Takut-takut juga ada takutnya gitu. Apa yang terjadi dalam hidup saya nanti ya Tuhan. Cuman ku berlindung gitu rasanya. Oke, ya.
Boleh ya? Pakai mic. Tolong mic-nya satu. Asik ya kalau ada yang nanya itu. Di belakang ada mic nggak, nak? Sini Paul. Enggak, saya senang kalau ada mic. Yang lain juga mau dengar istrinya Bu Eni, suaminya. Ya, oke. Baik, sebelumnya saya mohon maaf Pak ya, kalau saya nanya. Pertanyaan saya begini Pak, pada saat kita mengetahui mengenai Trinitas dan Bapak mengajarkan dengan monoteis, sebenarnya Bapak tuh mau membuat kita tuh sebagai apa? Maksudnya gini loh Pak. Mau dikemanakan? Kerangka besarnya di monoteis itu sebenarnya apa? Siap, makasih. Tepuk tangan. Wow. Ingat ajaran Corpus Delicti? Kita harus seperti Yesus. Kalau memahami kristologinya salah, kita tidak bisa mencontoh dia. Di dalam ajaran Trinitarian, itu nanti sampai pada satu penjelasan, mungkin tidak semua. Yesus tidak bisa berbuat salah. Wah, ya nggak boleh. Kalau Yesus nggak bisa berbuat salah, saya nggak bisa contoh dong. Kalau ibarat petinju, dia dipukul nggak pernah bisa jatuh, lalu saya mau belajar dari dia gimana? Pada saat Bapak menerangkan logos dan sampai kepada kenosis, kita ketemu itu Pak. Kita mendapatkan semuanya. Tapi begitu Bapak masuk ke monoteis, ini agak, maaf ya Pak, jelimet lagi Pak. Makasih Pak. Jangan lupa, I love you. Luar biasa, luar biasa. Oke. Sebenarnya monoteisme yang saya ajarkan ini bagian dari pertanggungjawaban saya terhadap apa yang saya sampaikan di kenosis dan logos. Itu pertanggungjawaban saya. Sebab kalau saya berhenti sampai di kenosis logos, nggak jelas, banyak yang masih kacau. Ya itu masih koma. Jadi saya harus menuntaskan sampai Bapak Ibu saya mendapat gambaran yang lengkap tentang monoteisme, logos, kenosis, dan luar biasa. Begini Pak, ini hebat ya. Dengan belajar monoteisme, you ngerti nggak Abraham? Kami itu pangeran. You are prince. Kamu itu pangeran loh. Wow, mengerikan loh. Pangeran. Yesus pangeran. Tapi dia yang sulung. Kita pangeran-pangeran. Harus sekualitas Yesus. Tepuk tangan. Kita mewarisi kerajaan Allah. Jadi kita rela kehilangan apapun demi untuk mewarisi kerajaan itu. Saya kalau menghayati begini sambil tidur gini. Wow, aku pangeran loh. Gitu. Jadi kalau saya mau melakukan kesalahan. Aduh kok nggak bermartabat ya saya buat ini. Kok saya nggak bermartabat ya kalau saya mau ribut soal ini, ya nggak usah deh. Waduh, kita ini pangeran. Maka suatu hari kamu harus berdiri di tempat saya, kamu khotbah. Kamu rajin ngapain? Cuman rajin dulu. Kamu menguasai apa yang kamu sudah dengar dari Pak Eras. Kamu harus bicara suatu hari. Juga anak muda sini semua. Amin. Semua. Tuh salamin. Ini nubuatan. Ya. Serius ini. Serius nih Abraham. Aduh luar biasa ya. Pertanyaan Pak Pantas ya. Luar biasa ini. Thank you untuk pertanyaannya. Beri tepuk tangan untuk pertanyaan yang bagus tadi. Dari pertanyaan tadi muncul pernyataan kamu pangeran. Hebat loh kita ini pangeran. Tapi kalau kita tidak belajar monoteisme dengan benar, nggak jelas siapa pangerannya. Nggak jelas. Ini juga Allah bertata di tempat tinggi. Nggak jelas itu kacau. Dinamika kerajaan surga jadi nggak jelas. Jangan main-main loh.
Oke, teruskan. Oke, kok lihat saya terus? Luar biasa. Oke, Ya, teruskan. baik, saya lanjutkan. Hal ini mengisyaratkan bahwa orang percaya harus memiliki pengalaman dengan Allah Bapa secara khusus dan tentunya juga unik. Masing-masing orang berbeda. Engkau mengenal satu-satunya Allah. Kenali. Dan Yesus engkau utus. Kenali, bukan 3 bareng-bareng. Mengenal engkau satu-satunya Allah. Satu Bapa. Satu Tuhan. Kenali masing-masing. Heart to heart. Head to head. Person to person. Bukan gabungan begitu. Sejajar tapi satu. Bingung kita. Kapan satu-satunya? Satu persatu. Nggak bisa borongan. Tapi juga nggak boleh eceran. Bagaimana sih? Oke, teruskan. Betapa sulitnya menghayati suatu sentuhan perjumpaan dengan satu pribadi secara khusus dan unik, kalau tidak secara khusus person to person. Trinitas membuat Allah menjadi kumpulan pribadi yang tidak memberi ruangan secara khusus orang percaya secara pribadi person to person berinteraksi. Bagaimana sebagai anak berinteraksi dengan Allah sebagai Bapa? Kalau memanggil nama Bapa ternyata ada pribadi-pribadi lain di sampingnya yang menyatu satu hakikat dengan Allah Bapa, seperti konsep Trinitas. Sebab di dalam Trinitas diyakini bahwa Allah terdiri dari 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketika seorang Kristen memahami Allah sebagai 3 pribadi dalam satu hakikat, maka sulit menghayati kehadiran pribadi Allah secara khusus dan personal. Tetapi lebih menghayati hakikat atau zat yang mengikat 3 pribadi tersebut. Hal ini membuat sulit menghayati pertemuan person to person dengan Allah. Ya, istilah zat sebenarnya saya kurang setuju, tapi saya taruh karena ada sebagian Trinitarian menggunakan kata zat juga. Substance. Oke, ousia. Oke, teruskan. Sulit bahkan tidak mungkin dapat terbangun relasional keintiman yang khusus dan unik. Harus diingat bahwa Yesus datang ke dunia, prioritasnya bukan memperkenalkan dirinya sendiri, tetapi memperkenalkan Allah. Ya, ini kan seperti yang dikatakan di Matius 11 ayat 27. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi apa yang dapat diperoleh mengenai Yesus? Yesus yang 33,5 tahun di dunia, betul? 3,5 tahun yang hidup bersama-sama dengan murid-murid. Sebenarnya apa yang diperkenalkan Yesus? Tentu Bapak dulu. Dengan memperkenalkan Bapa, maka akan mengenal siapa Yesus dan untuk apa dia hadir. Masih bersama saya? Yesus hanya 3,5 tahun berinteraksi. Dari umur 12 tahun sampai 30, tidak ada jejak yang jelas. Tetapi 3,5 tahun dia berinteraksi. Dan itu cukup bisa memberi kita teladan. Tetapi yang diungkapkan, yang diajarkan Yesus itu tentang Bapa. Dan karena Yesuslah Roh Kudus diberikan dan memberitahu kepada kita segala sesuatu mengenai Allah Bapa dan Anak. Terus? Tentu yang harus dikenal adalah Allah Bapa yang diperkenalkan oleh Yesus kepada orang percaya yang catatan lengkapnya di kitab Perjanjian Lama. Oke? Yesus harus membuka selubung pengertian bangsa Israel untuk mengenal Allah Bapa, rencana keselamatannya tentu terlebih dahulu, lalu kemudian mengenal siapa anak. Jadi sejatinya maksud mengenal Allah Bapa, Elohim Yahweh, agar manusia dapat memenuhi rencana Allah, berkeberadaan segambar dan serupa dengan Allah Elohim Yahweh, sehingga umat pilihan dapat mengenakan kodrat ilahi. Di Abam ada yang berkata, hati-hati loh Pak Eras. Allah itu sumber gitu loh. Ya kan? Ada kalimat itu. Source. Begitu ya. Menjawab Trinitas. Maaf bukan Abam. Menjawab Trinitas. Loh kok dia ngomong begitu? Saya bilang justru memang Allah itu source-nya. Sumbernya itu dia. Saya tidak mengatakan
yang lain. Allah itu sumber. Yesus memperkenalkan Bapa kepada kita, membuka selubung mata umat Perjanjian Lama dan kita semua untuk mengerti rencana Allah. Oke, tepuk tangan. Yesus tidak membawa apa-apa dari dirinya sendiri. Dia hanya menyampaikan apa yang Bapa mau agar disampaikan. Nah, ini penting sekali untuk dipahami Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian ya. Maka dikatakan di Yohanes 1 ayat 18 kan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa. Di pangkuan Bapa itu artinya yang punya kedekatan. Pendeta juga harus punya kedekatan untuk bisa menyampaikan apa yang ada di isi hati Tuhan. Nah, Yesus memiliki kedekatan dengan Allah yang bisa menyampaikan apa yang ada di dalam Alkitab yang lama. Yesus yang membuka selubung itu. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal di pangkuan Bapa. Ini melihat bukan dengan mata, tapi melihat dengan hati. Seperti yang dikatakan di Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat. Melihat di sini, melihat dengan hati, yaitu memahami rahasia-rahasia Tuhan. Harus diingat bahwa Yesus adalah jalan untuk mencapai Bapa, bukan tujuan. Harus dimengerti bahwa Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. 2 Korintus 5 ayat 19, Pak. Ini kalimat bagus sekali. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Dirinya, bukan dengan Yesus. Ini urusan Bapa dengan manusia. Yesus sebagai sarana untuk mendamaikan Bapa dengan manusia. Yesus sebagai sarana. Kalau seandainya Yesus diciptakan atau dilahirkan di planet lain, nggak ada urusannya dengan kita. Tapi dia dibuat menjadi Adam terakhir supaya bisa memikul, menanggung dosa kita. Terus? Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Ya. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya. Terus? Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Iya. Maka Yesus berkata seperti Bapa utus aku utus kamu. Jadi kamu itu meneruskan pekerjaan Bapa, bukan pekerjaanku. Lah kok begitu jelasnya? Orang kok tidak bisa ngerti, bingung kan saudaraku? Allah mendamaikan manusia dengan dirinya melalui Yesus. Bukan dunia dengan Yesus. Maka Yesus bukan salah satu dari Allah. Seperti pandangan Trinitas. Ibarat anak yang terhilang atau domba yang terhilang. Yesus menemukan kita dan membawanya kepada Bapa. Domba-domba itu milik Bapa. Maka Yesus berkata, aku dan Bapa satu dalam konteks pengembalaan itu. Coba. Ini kan clear. Semua ayat Alkitab, bukan pandangan si A atau si B. Semua ayat Alkitab, so clear, sudah begitu jelas, saudaraku. Nah, luar biasa ya. Tapi waktunya sudah lewat. Kita beri tepuk tangan, saudaraku.